Halo semuanya, kembali lagi di Auto Another Channel. Dalam video kali ini kita nggak nge-review mobil ya, cuma mau sharing-sharing berbagi pengalaman tentang memelihara Honda Jazz tahun 2012. Tipenya RS, transmisinya otomatis, kilometernya sekarang 79.000, hampir 80.000. Ya, saya memelihara Honda Jazz sejak awal tahun 2021 dan sampai sekarang bulan Agustus, jadi udah 7 bulan 8 bulanan ya. Nah, dalam 8 bulan itu ada beberapa hal ya yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya kalau mau memelihara Honda Jazz GE8. Ya, yang saya punya GE8 tahun 2012 sudah saya terangkan tadi. Jadi ada beberapa hal yang menarik dari mobil ini, yang pastinya kelebihan dan kekurangannya ya. Oke, kita bahas yang bagus-bagus dulu deh. Kelebihannya, yang pertama pasti desain. Honda Jazz desainnya emang bagus banget, apalagi yang GE8. Jadi bisa dibilang GE8 adalah dari 3 generasi Honda Jazz yang ada di Indonesia, bisa dibilang Jazz yang paling ganteng ya, karena emang dia punya bumper yang kayak body kit kayak udah custom, lalu lampunya besar, eh, lampu belakangnya sudah LED semua, lalu kacanya yang besar. Jadi desainnya bisa dibilang kalau sama GK5, banyak yang bilang di forum-forum kalau GE8 tuh lebih cakep ya daripada GK5 untuk masalah desainnya. Yang kedua, masalah driving impressionnya. Ya, driving impression mulai dari driving position nih, enak banget. Jadi duduknya enak banget, support joknya kanan kiri tebal. Lalu yang RS yang transmisi otomatis, dia punya armrest yang bisa dilipat kalau butuh berjalan panjang bisa dibuka lagi armrestnya. Itu enak banget. Jadi pengalaman nih, kemarin saya dari Surabaya ke Cilegon bulan awal Juli waktu awal PPKM. Ya karena keadaan mendesak ya, ada acara keluarga yang nggak bisa ditinggalkan. Nah, saya pakai Jazz GE8 dari Surabaya ke Cilegon PP. Enak banget, gak ada masalah di jalan, posisi mengemudinya enak banget, gak bikin capek. Ya karena emang apa ya, di sisi lain joknya enak, lalu posisi setirnya itu bisa di teleskopik sama di naik turun. Jadi posisi badan seberapa pun pasti cocok naik Jazz GE8 karena mode berkendaranya dalam driving positionnya itu bisa banyak, dan juga joknya bisa dinaik turunin ya, bisa di height adjuster. Lalu tarikannya, ini yang belum dimiliki sama Jazz generasi 1 sama generasi ketiga karena dia bukan CVT, jadi dia masih matic konvensional dan itu enak banget. Jadi tarikannya bisa langsung instan, kalau mau sport bisa dipindah ke sport, bisa dipindah ke manual. Jadi ada triptroniknya ya, yang di kanan di belakang setir, kanan untuk menaikkan, kiri untuk menurunkan, jadi enak banget. Lalu yang ketiga nih, kelebihan yang ketiga itu luas banget di dalam. Apalagi kalau penumpangnya cuma keluarga kecil ya, kayak saya cuma 3 orang, perjalanan jauh tuh enak banget. Jadi bisa yang baris belakang luas banget, baris depan juga luas banget, bagasinya juga gede banget. Jadi di antara sekelasnya nih, Yaris, Ford Fiesta apalagi, atau Swift, Jazz punya akomodasi dan storage yang paling luas dan paling lengkap. Ya, dan juga lain adalah detail-detail lain ya. Maksudnya dia punya banyak banget cup holder di pintu, ada di depan kanan speedometer, di depan AC juga ada cup holdernya, lalu di bawah ada, di belakang ada. Jadi banyak banget cup holder. Lalu desain dashboardnya itu bagus banget. Kalau dibanding dengan Jazz GE8 ya, Jazz GK5, desain dashboardnya kalau menurut saya lebih bagus yang ini. Tapi pasti
ada minusnya. Yang pertama boros, bisa dibilang ya karena bukan CVT, lalu mungkin masih pakai teknologi VTEC yang lama, jadi Jazz GE8 ini bisa dibilang boros, apalagi yang ketik. Ya pengalaman saya kemarin dari Surabaya ke Cilegon PP itu di tol dengan kecepatan rata-rata 100 sampai 120 km per jam, itu saya dapat cuma 15 km per liter. Bisa dibilang itu boros kalau menurut saya. Sedangkan Livina saya yang dulu, yang Grand Livina itu kalau perjalanan jauh tol dengan kecepatan rata-rata sama itu bisa dapat 17 km per liter. Padahal besarnya jauh lebih besar Livina daripada Jazz. Ya, tapi borosnya itu bisa diimbangi dengan tarikannya yang enak. Yang kedua, minusnya masalah kualitas material interiornya. Aduh, plastiknya kelihatan murah banget. Bahkan lebih bagus Jazz GD3 yang dulu. Itu plastik dari dashboardnya, door trimnya itu masih lebih bagus daripada Jazz GD8. Dan juga untuk umur dari 2012 hampir 10 tahun udah mengeluarkan bunyi-bunyi yang aneh-aneh ya untuk interiornya. Oke, yang ketiga masalah audio. Ya parah banget dibanding dengan Yaris kalau bisa dibilang, atau Ford Fiesta, jauh banget audionya. Twitter aja nggak punya. Lalu head unitnya juga untuk yang pre-facelift atau yang facelift pertama ya, facelift pertama 2012 itu head unitnya masih Kenwood double din tapi masih belum ada layar. Ya walaupun suaranya lebih bagus daripada LCGC speakernya, tapi kalau dibanding dengan pesaingnya Yaris, Ford Fiesta apalagi, itu jauh banget kualitas audionya. Oke, yang ketiga masalah fitur. Yang keempat masalah fitur nih. Fitur di Honda Jazz itu bener-bener minim. Mungkin yang bisa dibanggakan cuma rem ABS, cakram di 4 roda, dan spion retract. Kalau menurut saya itu aja sih. Karena rivalnya ya bisa dibilang Yaris lah. Yaris rival terdekatnya, sama-sama dari Jepang. Rival terdekatnya juga, dia Yaris udah punya start stop button, udah ada Twitter, udah keyless entry, lalu interiornya juga full black. Kalau Jazz masih belum, kunci masih biasa, walaupun sudah immobilizer tapi masih biasa, masih pakai kunci anak kunci biasa. Jadi kalau masalah fitur Jazz no. Yang kelima nih, kalau menurut saya yang paling krusial, sederhana tapi krusial banget, nggak ada auto lock-nya. Entah kenapa ya, padahal mobil semahal itu ya, kalau bisa dibilang dengan tahun 2012 harga masih 150 jutaan, itu mahal kalau menurut saya. Itu nggak ada auto lock-nya. Jadi kita harus ngunci sendiri dan harus ingat, apalagi kalau bawa anak kecil, bawa keluarga, itu bahaya banget kalau nggak ada auto lock-nya. Tapi ada modul, istilahnya apa ya, alat yang bisa langsung nancep ke port di bawahnya, kayak modul gitu, itu bisa nambah auto lock. Tapi kan itu bukan original ya, jadi kita nggak tahu itu alat aman apa enggak kalau bukan original dari pabrikannya. Oke, segitu aja owner experience saya mengenai Jazz GE8 tahun 2012 transmisi otomatis. Like jika berkenan, share dan subscribe jika belum. Terima kasih kalau sudah menonton. Salam sehat ya, sehat selalu di masa pandemi ini. Oke, bye.